assalamualaikum teman-teman pendengar semua, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama di M-Movie. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode kedua ini dikisahkan Bongpal menangani kasus hantu yang muncul di penginapan Gimpo. Namun kali ini dalam menjalankan aksinya mengusir hantu, dia dibantu oleh Yunji. Yang ternyata mereka perlahan sudah mulai menjadi bestie ya. Tak perlu banyak spoiler, mari kita simak isi radio kali ini. Di awal scene, Bongpal yang telah selesai kuliah berjalan ke arah pulang. Dia melihat para emak-emak yang sedang menjemput anaknya pulang sekolah di sebuah halte. Kejadian itu akhirnya mulai mengingatkan dia tentang masa lalunya, di mana ketika dulu ibunya mati tertabrak sebuah mobil tepat di depan matanya, yakni karena ulah hantu jahat. Hari demi hari Bongpal pun melaluinya dengan penuh tekanan. Karena kelebihannya yang bisa melihat hantu, akhirnya dia selalu mendapat kunjungan, yakni dari hantu di setiap saat dan dimanapun dia berada. Saat masih duduk di bangku SD, Bongpal pun sudah menjadi anak yang penyendiri dan tidak bergaul dengan teman sekelasnya. Dengan bujuk rayu sang guru, akhirnya Bongpal pun mau keluar kelas dan bermain dengan mereka. Namun saat bermain permainan ala film Squid Game, dia malah didatangi seorang hantu perempuan berambut panjang. Dan sontak membuat semua temannya lari ketakutan karena melihat Bongpal menangis dan berbicara sendiri. Semenjak kejadian itu, Bongpal pun akhirnya semakin menjadi anak yang penyendiri dan dipandang semua orang tidak normal. Kasihan ya. Dan film pun dimulai. Yunji ternyata sudah menunggu kedatangan Bongpal di depan apartemennya karena dia ingin memastikan sesuatu, yakni apakah ciumannya itu berhubungan dengan ingatan masa lalunya atau bukan. Yunji pun akhirnya terbang menghampiri Bongpal dan berusaha untuk menciumnya. Namun kejadiannya sungguh lucu sebab Bongpal dengan sengaja malah menjambak rambutnya. Namun Yunji pun tidak menyerah. Dia terus memaksa ingin mencium Bongpal dan malah berakhir dengan kepalanya dijitak Bongpal. Saat Bongpal ingin memasuki apartemen, dia lupa jika kuncinya tertinggal di dalam. Namun Yunji yang memang seorang hantu akhirnya membantu membukanya dari dalam. Dan Bongpal pun akhirnya bisa masuk ke apartemen. Yunji si hantu wanita itu memang sangat keras kepala. Selalu saja mengikuti Bongpal dan terus merengek. Dan juga mengganggu Bongpal untuk agar mau menciumnya lagi. Dan karena kesal, Bongpal pun mengusir Yunji dengan sebuah jimat. Namun ternyata itu adalah surat yang dititipkan kepada biarawan Myung Seul, yakni dari ayahnya untuk diberikan kepadanya. Di kampus, Chung Sang dan Kim Irang sedang berdebat membahas Bongpal, yang ternyata dia bisa melihat hantu dan melawan hantu. Berdasarkan hasil rekaman yang mereka lihat saat live streaming di SMA Wanita Seoji. Kemudian mereka pun berencana merekrut Bongpal untuk bergabung ke UKM Ghostnet sekali lagi. Bongpal yang sedang makan siang di taman tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Hyunji di sampingnya. Dan dengan ekspresi wunya, Hyunji memohon kepada Bongpal agar memberikan telur gulung miliknya. Bongpal yang ternyata cukup lucu dengan berpura-pura bersedia memberikannya, namun malah berakhir dimakannya sendiri. Kedua senior itu pun akhirnya menemui Bongpal untuk yang kedua kalinya dan mencoba merekrutnya kembali. Namun sayang sekali lagi Bongpal pun menolaknya dan dia langsung pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata. Di dalam kelas, profesor tampan itu ternyata adalah dosen baru di kampus Bongpal. Dan ya benar saja, karena ketampanannya dia sangat terkenal di kalangan mahasiswi. Berasa nonton idol K-pop ya. Saat absensi, akhirnya Bongpal mengetahui jika Lim Seo-yun adalah teman sekelasnya. Sambil senyum-senyum melihatnya, Bongpal pun dikagetkan dengan kemunculan Yunji yang secara tiba-tiba, yang kemudian meledeknya. Yunji si hantu cantik itu terus mengikuti Bongpal ke dalam kelas. Mungkin selanjutnya saat Bongpal akan buang air besar pun dia juga akan mengikutinya.
Saat kelas sudah usai, akhirnya terungkap jika Lim Seo-yun adalah ketua kelas di sana, dan semua harus dia kerjakan sendiri. Ju Hae-sung kemudian menawarkan kepada semua mahasiswanya, yakni siapa yang bersedia meringankan beban Lim Seo-yun dalam mengurus kelas. Saat semua terdiam, kejahilan Yunji pun memecahkan suasana dan mengerjai Bongpal dengan mengangkat tangannya sebagai isyarat bahwa dia bersedia membantu Lim Seo-yun mengurus kelas. Ju Hae-sung ternyata sedang memberi makan anjing yang dia selamatkan sebelumnya. Sesaat kemudian, Lim Seo-yun, gadis yang disukai Bongpal, pun menemuinya untuk memberikan sebuah laporan kerja. Bongpal yang berjalan keluar kampus melihat hantu Kyungja yang tidak lain adalah teman Hyunji yang ternyata masih saja menempel mengikuti pemuda tampan. Dan karena melihat dosen tampan itu, kedua mata Kyungja pun melirik dan dia memutuskan untuk beralih mengikutinya. Sedangkan Hyunji masih terus mengikuti Bongpal. Bahkan saat olahraga dia masih terus menggodanya. Aduh, Oni. Di suatu tempat saat malam hari, seorang pria yang sedang tidur di sebuah penginapan yang bernama Gempo. Seseorang itu telah diteror oleh hantu sampai dia akhirnya mati. Pagi harinya, biarawan Miu Seul pergi ke tempat itu karena undangan pemilik penginapan. Namun sungguh lucu sekali. Dia yang sudah kehilangan kesaktiannya itu malah nekat mengambil pekerjaan pengusiran hantu. Dan akhirnya malah dihajar hantu penginapan itu. Pak dosen taman itu ternyata juga adalah seorang dokter hewan yang memiliki sebuah klinik. Tapi di balik wajahnya yang tampan dan bahkan terlihat tidak berbahaya, ternyata orang ini sungguh sangat misterius. Karena saat dia membuka bajunya ada tanda aneh di punggungnya dan tatapan matanya sangat menyeramkan, seperti serigala yang haus akan darah. Duh, seram sekali ya. Kita beralih lagi ke Bongpal yuk, yang kelihatannya setiap hari selalu diikuti oleh Hyunji. Saat kuliah, saat di perpustakaan, saat makan siang, saat dalam bus, bahkan hingga sampai rumah pun dia masih mengikuti Bongpal. Bongpal pun kesal dan berusaha mengusirnya. Namun dengan gaya memelas, Hyunji mengatakan bahwa dia tidak memiliki tempat yang akan dia tuju. Karena dia tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Bahkan dia saja juga tidak tahu kenapa dia bisa mati. Namun ternyata alasan itu pun tak bisa membuat Bongpal tertarik membantunya. Sesaat kemudian biarawan Miu Seul malah datang dalam keadaan wajah yang babak belur. Dan saat makan dia mengatakan kepada Bongpal untuk tidak perlu lagi menjadi pengusir hantu. Bongpal pun mengatakan jika biarawan Miu Seul bersedia memberinya uang 90 juta won, dia berjanji akan berhenti menjadi pengusir hantu. Di tempat lain, Lim Seo-yun yang akan ke Indomaret tiba-tiba tidak sengaja melihat seekor anjing kecil yang dia lihat sebelumnya berada di dalam sebuah klinik. Sesaat kemudian Ju Hae-sung muncul dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik klinik ini. Namun dia meminta kepada Lim Seo-yun untuk merahasiakan jika klinik ini adalah miliknya. Kita kembali ke Bongpal yang sudah tertidur. Hyunji memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri ciuman dari Bongpal. Tapi aksinya harus gagal karena Bongpal terbangun dan akhirnya Hyunji pun kabur melarikan diri. Pagi harinya, biarawan Miu Seul membongkar sampah untuk mencari surat yang dibuang Bongpal. Namun sungguh sial, dia justru bertemu dengan mak lampir. Di dalam kelas saat sendirian, Bongpal yang memang selalu diikuti oleh Hyunji. Tanpa disadari, ternyata di belakang ada Chun Sang dan Kim In-rang yang juga menguntit mereka. Dan mereka pun berasumsi jika Bongpal memang sedang berbicara dengan hantu. Saat selesai kuliah, Bongpal mendapat telepon dari seseorang bahwa ada pekerjaan pengusiran hantu. Dan ternyata tempat yang dia tuju adalah penginapan Gempo. Di mana penginapan itu adalah yang sebelumnya didatangi oleh biarawan Miu Seul. Namun, kedatangannya kali ini bersama Hyunji yang masih saja selalu mengikutinya. Di samping itu juga ada Chun Sang dan Kim In-rang yang juga mengikutinya. Ternyata tujuan Chun Sang dan Kim In-rang mengikuti Bongpal secara diam-diam adalah untuk merekam aksi Bongpal, yakni dalam pengusiran hantu untuk dijadikan konten live streaming mereka.
Saat Bong Pal membuka sebuah lemari, ternyata dia justru ditarik ke dalam lemari oleh seorang hantu wanita. Kemudian muncullah sosok hantu laki-laki yang menyerang Yunji. Dan akhirnya perkelahian hantu itu dengan Bong Pal pun terjadi. Berkat kombinasi dua alam itu antara Bong Pal dan Hyunji, hantu jahat itu pun berhasil dimusnahkan dengan menyerang titik vital penyebab kematiannya. Hantu itu pun akhirnya berakhir mati untuk kedua kalinya. Sedangkan untuk hantu wanita yang berada di dalam sebuah lemari, akhirnya bebas dan pergi ke akhirat. Mereka berdua pun akhirnya terlihat akrab dan mulai saling mengobrol. Bong Pal pun mulai obrolan dengan menanyakan kenapa dia selalu mengikutinya. Hyunji pun mengatakan bahwa tujuannya mengikuti Bong Pal adalah mengenai kejadian sebelumnya yang membuat dia sedikit mengingat tentang masa lalunya. Namun karena malu, dia pun akhirnya kikuk untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Bong Pal pun juga tidak terlalu cupu, sehingga dia bisa menebak apa yang diinginkan Hyunji. Kemudian dia pun langsung mencium bibir Hyunji. Dan apakah Hyunji akan mendapatkan ingatan kehidupan masa lalunya? Dan film pun berakhir. Kita akan mengetahui di episode yang akan datang. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan radio ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya ya. Bye-bye.